Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Lia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat dirahmati oleh Allah. Ustazah Lia izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman belajar bersama Ustazah Lia, ada beberapa aturan pembelajaran yang harus teman-teman ikuti. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman duduk siap dan duduk tegap. Silahkan teman-teman mencari posisi duduk yang nyaman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, di sini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan melaksanakan sholat secara berkesinambungan, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian mengenai kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau unsur-unsur kemasyarakatan. Nah, sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antar individu satu dengan individu lainnya. Nah, interaksi di sini adalah komunikasi ya teman-teman, saling berbicara antar orang yang satu dengan orang yang lainnya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan antar sesama. Nah, ini seperti yang pekan lalu Ustazah Lia sampaikan ya di dalam kegiatan feedback atau video call kita. Nah, kita ini adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, sama halnya di sini yang disebutkan saling membutuhkan antar sesama. Nah, itu artinya kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam tugas dalam kehidupan sosial, di antaranya. Nah, yang pertama yaitu di sana ada gambar orang sedang menggotong seperti gardu atau rumah ya teman-teman. Nah, di sini berarti tugas kita sebagai masyarakat atau sebagai makhluk sosial yaitu bergotong royong atau kerjasama. Nah, kemudian yang kedua, tugas kita juga sebagai makhluk sosial atau sebagai seseorang masyarakat. Di sana ada seorang anak yang hendak terjatuh. Lalu di atasnya ada seorang anak laki-laki juga yang hendak menolong. Nah, berarti kita sebagai makhluk sosial tugasnya itu saling tolong menolong. Selain itu ada gambar yang ketiga. Ada seorang anak laki-laki yang memberikan sesuatu kepada seorang ibu. Nah, berarti di situ tugas kita sebagai makhluk sosial yaitu berbagi. Dan yang terakhir, gambar terakhir, di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang mencium tangan orang tuanya. Nah, itu artinya tugas kita sebagai makhluk sosial
yaitu menghormati. Jadi ada beberapa macam ya tugas kita sebagai makhluk sosial. Nah, yang di sini yang disebutkan di dalam video ini yaitu ada gotong royong, tolong menolong, berbagi dan menghormati. Nah, menghormati di sini kita tidak hanya menghormati orang tua kita saja, akan tetapi menghormati seluruh orang tua ya teman-teman. Diingat, seluruh orang tua, tidak hanya orang tua kita saja. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai dongeng, sinonim, dan cerita gambar seri. Nah, untuk yang pertama yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Nah, cerita pada dongeng ini bersifat tidak nyata. Nah, untuk memahami sebuah dongeng, kita hendaknya mendengarkan atau membaca dongeng dengan seksama. Nah, di sini ada contoh dongeng. Nah, yang judulnya Si Ulat dan Si Semut, karya Bapak Agung Hastomo. Nah, isi dongengnya Ustazah Lia izin membacakan sambil teman-teman boleh membacakannya juga ya. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat berkata, "Wah, apel. Nyam 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 nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat bersiap menyantap apel itu. Lalu si semut, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu," kata si semut. Lalu si ulat berkata, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Lalu si semut menjawab, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Lalu si ulat berkata, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Lalu si semut berkata, "Siapa takut?" Lalu si ulat menjawab, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Datang seorang anak. "Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini." Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang satu dengan yang lainnya. Lalu si semut berkata, "Ada juga yang mau makan apel ini?" Lalu si ulat berkata, "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong," katanya gitu. Lalu kemudian si semut dan si ulat diam dan mereka berpikir. Lalu si semut berkata, "Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia, bagaimana?" Lalu si ulat berkata, "Baiklah, aku setuju dengan ide itu." Begitu si anak hendak memakan apel tersebut, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepalanya si ulat, menjadi hewan baru yang sangat mengerikan. Lalu si anak berkata, "Tolong, tolong, ada hewan aneh, tolong." Nah, si anak ini lari terbirit-birit. Kemudian si semut dan si ulat berkata, "Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama." Seperti itu. Akhirnya mereka berdua berteman ya teman-teman, memakan apelnya bersama-sama. Nah, kemudian selanjutnya ada persamaan kata atau yang biasa disebut dengan sinonim. Apa itu persamaan kata atau sinonim? Yaitu kata-kata yang berbeda akan tetapi memiliki arti yang sama. Nah, kosakata yang berbeda dan memiliki arti yang sama disebut dengan sinonim. Nah, di sini ada beberapa contoh sinonim yang terdapat pada dongeng Si Ulat dan Si Semut. Nah, contohnya yang pertama ada menyantap. Menyantap sama dengan atau arti katanya yang sama, yaitu memakan. Lalu berkelahi.
Berkelahi persamaan katanya atau sinonimnya adalah pertikaian. Lalu ada kolusi. Nah, kolusi ini sinonim atau persamaan katanya itu yaitu kerjasama. Lalu ada berteman. Nah, berteman ini persamaan katanya itu bersahabat. Lalu yang terakhir ada bersama-sama. Persamaan katanya itu ramai-ramai, seperti itu. Lalu selanjutnya ada menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Nah, di sini gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar seri berdasarkan cerita tadi ya. Nah, di sini gambarnya sudah berurutan teman-teman. Sengaja Ustazah Lia sudah mengurutkan gambarnya. Nah, sekarang ada beberapa langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar seri, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman mengamati gambar-gambar dengan seksama. Silakan teman-teman amati terlebih dahulu gambar-gambarnya. Nah, seperti tadi di sini ada gambarnya. Silakan teman-teman amati terlebih dahulu gambar-gambar ini. Nah, setelah diamati gambarnya, yang kedua perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Nah, lihat kejadian-kejadian pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan judul atau tema ceritanya. Setelah teman-teman melihat gambarnya, silakan teman-teman tentukan judul atau tema ceritanya. Lalu yang keempat, buatlah kalimat sesuai gambar. Kemudian yang kelima, gabungkan kalimat tersebut menjadi cerita yang pendek, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya simak contoh berikut ya teman-teman. Nah, di sini judulnya perkelahian berujung pertemanan. Nah, Ustazah Lia mengambil contoh gambar yang tadi, contoh gambar seri yang sebelumnya Ustazah Lia tampilkan. Di sini Ustazah Lia ambil judulnya perkelahian berujung pertemanan. Nah, di sini gambar pertama ada seekor ulat yang hendak mengambil buah apel. Ceritanya dituliskan, seekor ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Nah, kemudian gambar kedua, di sana ada datang seekor semut. Lalu Ustazah Lia membuatkan ceritanya. Lalu seekor semut datang dan mengatakan bahwa apel itu miliknya. Hingga ulat dan semut berdebat dan kemudian mereka berkelahi. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga, ada seorang anak perempuan yang hendak mengambil apel tersebut. Lalu Ustazah Lia menuliskan ceritanya. Di tengah-tengah perkelahian, ada seorang anak yang akan mengambil buah apel tersebut. Nah, kemudian gambar yang keempat, di sana ada seekor semut dan seekor ulat. Mereka sepertinya sedang bekerja sama, saling menindih seperti itu. Nah, di sini Ustazah Lia menuliskan ceritanya. Kemudian mereka bekerja sama untuk menakut-nakuti seorang anak yang akan mengambil apelnya. Nah, lalu di gambar kelima, di sana Ustazah Lia melihat ada seekor semut dan seekor ulat yang sedang tertawa. Maka Ustazah Lia menuliskan ceritanya, mereka berhasil dan kemudian akhirnya mereka berteman dan menghabiskan buah apelnya bersama-sama, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada informasi proyek. Nah, informasi proyeknya, buatlah cerita berdasarkan gambar seri di bawah ini. Nah, gambarnya ini sudah berurutan ya teman-teman. Di sana yang backgroundnya warna kuning itu gambar yang pertama, kemudian backgroundnya warna ungu itu gambar yang kedua, lalu yang ketiganya itu yang backgroundnya warna hijau ya, hijau atau biru. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu yang backgroundnya berwarna merah muda. Silahkan teman-teman nanti membuat cerita berdasarkan gambar ini semua. Nah, lalu sebelumnya teman-teman silahkan juga teman-teman menentukan judulnya atau menentukan tema ceritanya.
Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengenai dongeng. Nah, dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Cerita pada dongeng ini bersifat tidak nyata. Kemudian yang kedua mengenai sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang berbeda akan tetapi memiliki arti yang sama. Yang terakhir gambar seri. Nah, gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Nah, manfaat atau ibroh yang kita dapatkan dari mempelajari mengenai dongeng, sinonim kata dan cerita seri bergambar ini adalah untuk memperluas pengenalan kosakata. Dengan kosakata yang banyak akan memudahkan kita untuk berbicara dan mengekspresikan bahasa dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah Lia sampaikan. Ustazah Lia izin menutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran Ustazah Lia dari awal hingga tuntas, dan terima kasih teman-teman sudah fokus mendengarkan informasi yang Ustazah Lia sampaikan. Ustazah Lia izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.